بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bab yang ketiga yang berkaitan dengan maqamat indah as-sufiyah. Jadi kita sekarang sudah masuk kepada maqam yang ketiga yang berkaitan dengan kedudukan hamba Allah ya, di sisinya sesuai yang telah dinyatakan oleh ulama tersebut. Bab maqamiz zuhdi. Ya, jadi kita masuk kepada bab zuhud. Ya, saya belum dapatkan istilah Indonesia ataupun Bugis zuhud ini. Walaupun kita sering mendengarkan dan malah ini merupakan satu istilah bukan saja disebutkan di dalam ilmu tasawuf, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat beragama. Jadi ada zuhud. Cuma biasanya zuhud ini diterjemahkan zuhud itu artinya benci kepada dunia. Ya. Tapi kalau kita nanti baca di sini itu bukan benci sebenarnya. Artinya itu merupakan satu maqam, ya, satu kedudukan, kesempurnaan daripada kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Taubah, ya, al-wara, itu semua merupakan kedudukan, ya, walaupun mungkin dipahami sebagai satu sifat, ya, tetapi ulama tasawuf tidak menyebutkan sebagai sifat, dia sebutkan sebagai maqam, ya, kedudukan, karena ini berterusan. Kalau dirahmati oleh Allah, diberi hidayah, maka seorang itu mempunyai sikap, ya, mempunyai kedudukan, ya, seperti mana yang dinyatakan dalam kitab ini. Jadi kita yang ketiga, ya, yaitu maqam kedudukan zuhud. Qala asy-syekh rahimahullah, ya, Imam As-Sarraj berkata, jadi beliau menerjemahkan apakah yang dimaksud dengan zuhud secara umum mengikut ulama tasawuf. Ya. Waz-zuhdu maqamun syarif. Ya. Zuhud itu adalah suatu kedudukan yang mulia. Jadi sama dengan sebelumnya, yaitu at-taubah, taubat, dan juga wara. Huwa asasul ahwalir radiyah. Ini merupakan, jadi zuhud ini merupakan asas, ya, merupakan pondasi, ya, dasar kepada ahwal, yaitu keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maratibis saniyah, dan satu martabat kedudukan yang tinggi, yang mulia.
Jadi kalau kita memiliki makam zuhud ini, maknanya kita berada pada hamba Allah yang berada di tingkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awwalu qadamil qasidina ilahi azza wa jalla. Jadi ini merupakan langkah awal bagi mereka yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mendapatkan bimbingan Allah yang paling awal tadi, kita harus tunjukkan bahwa kita ini berada dalam kategori maqam az-zuhd. Wal munqati'ina ilallah, dan orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi munqati ini artinya orang yang tidak ada lagi pekerjaan yang dia lakukan kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Waradina anillah, dan orang-orang yang reda kepada Allah. Wal mutawakkilina 'ala Allah, dan orang-orang yang bertawakal. Jadi kesimpulannya ini merupakan pintu atau merupakan langkah awal bagi mereka yang mau mendekatkan diri, yang mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya di dunia ini. Faman lam yuhkim asasahu fi zuhdi lam yasih lahu syai'un mimma ba'dahu. Kalau orang itu tidak, atau hamba Allah itu tidak mengukuhkan, tidak menguatkan asasnya dalam zuhud, artinya dia tidak mempunyai makam zuhud, maka perjalanannya menuju kepada Allah itu tidak akan sah, tidak akan dapat. Jadi istilah kita dalam Al-Quran itu, walaupun kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu tidak akan mungkin kita dapat kalau kita tidak melalui sifat zuhud itu. Li'anna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi ini merupakan ketegasan dari Syekh Sarraj bahwa cinta kepada dunia itu adalah pusat segala kesalahan. Jadi kalau kita terlalu cinta dunia itu, maka mudah kita melakukan perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang tidak baik. Wazuhdu fid dunya atau wazuhda fid dunya ra'su kulli khairin wa ta'ah. Dan kalau kita zuhud di dunia ini, kita dalam maqam az-zuhud di dunia ini, maka berarti kita membuka jalan untuk segala kebaikan dan ketaatan. Jadi kalau orang cinta dunia, maknanya terbuka baginya, mudah baginya melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia zuhud, mudah baginya melakukan kebaikan. Itu kesimpulannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan zuhud di sini. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Sarraj ini, zuhud itu adalah kebalikan hubbud dunia. Jadi bukan membenci dunia, bukan. Tidak cinta kepada dunia. Artinya tidak dikuasai, tidak dipengaruhi oleh kehidupan dunia. Walaupun dia bekerja mencari rezeki, mencari
kekayaan dan sebagainya, tetapi dia tidak terpengaruh sehingga menghalang untuk melakukan kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan zuhud. Jadi jangan dipikir bahwa orang zuhud itu orang miskin yang tidak punya harta, yang tidak punya, pada zahirnya bukan. Karena kepemilikan harta atau amanah harta dan tidaknya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sering mengatakan bahwa tidak semua orang-orang sufi itu yang mempunyai maqam zuhud ini artinya kehidupannya miskin. Ya. Ada yang mewah kehidupannya, ya, tetapi dia tidak dipengaruhi oleh kehidupan dunia itu. Nah, itu yang dimaksud dengan zuhud. Jadi zuhud fi dunia, kebalikannya hubbud dunia. Ya. Cinta itu maknanya perhatiannya cuma ke situ saja. Ya, tidak ada lagi perhatian kepada ketaatan, kepada ibadah, kepada apa dan sebagainya. Hanya semata-mata kehidupan dunia. Ya. Itu yang dimaksud dengan hubbud dunia itu terbuka baginya segala kejahatan. Nah, karena begitu, tidak ada lagi pikirannya untuk taat kepada Allah. Sudah lupa dengan Tuhannya. Tidak yakin lagi bahwa yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan bahwa usahanya lah yang menjadikan kaya raya, atau orang tuanya lah yang mewariskan harta yang banyak. Ya, bukan dikatakan bahwa itu semua adalah amanah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan kepada perkara-perkara yang baik. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan zuhud. Saya sengaja disebutkan karena saya takut yang umum kita pahami kalau zuhud itu benci dunia, ya. Benci dunia. Mungkin ada kesesuaian kalau kita mengatakan kehidupannya sederhana. Ya, oke, kita boleh terima, walaupun mungkin orang itu memiliki sesuatu yang dunia ini banyak, ya, dia boleh menguasai dunia ini, ya, tetapi dia tidak dikuasai oleh dunia. Itu yang biasa disebutkan oleh ulama. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, memohon kepada Allah semoga dunia itu ada di tangannya, ya, bukan di dalam hatinya. Itu tanda zuhud. Ya, walaupun dia memiliki dunia ini, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu sedikit supaya kita agak terbuka sedikit memahami makna zuhud ini, ya, supaya kita tidak salah memahaminya. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya, artinya banyak ulama tasawuf, ya, mengatakan inna man summiya bismi zuhdi fi dunya faqad summiya bi alfi ismin mahmudin. Ya. Jadi orang-orang yang dikaitkan dengan nama zuhud di dunia ini, itu bermakna orang itu telah diberi sifat, diberi nama ribuan sifat yang terpuji. Ya. Macam kita sekarang lah, kalau ada orang, wow, ini bagus sekali, orang ini dia hebat, dia apa, tapi kehidupannya sederhana, itu maknanya itu pujian. Ya. Maknanya hidupnya itu zuhud, ya, tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Wa man summiya bismi ragabah fid dunya,
Tapi barang siapa yang kebalikannya tadi, selalu disebut bahwa dia itu sangat mencintai dunia, ragab ke dunia, berarti dia dikaitkan dengan nama-nama yang tercela. Jadi kalau ada orang dikatakan, wah, orang itu terlalu rakus di dunia, terlalu mementingkan dunia. Jadi maknanya orang itu dikaitkan dengan nama-nama yang tercela. Ini dimaksudkan bahwa sifat zuhud itu adalah sifat yang baik. Kemudian cinta kepada dunia itu adalah satu sifat yang tidak baik. Itu yang mau dikatakan di sini. Wa huwa makhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi bi ikhtiyarillahi lahu. Ya. Jadi sebenarnya sifat zuhud itulah sifat atau makam yang telah dipilih oleh Rasulullah untuk dirinya. Untuk dirinya. Bi ikhtiyarillahi lahu, karena itulah pilihan Allah kepadanya. Karena Rasulullah kalau mau umpamanya hidup mewah, dia boleh hidup mewah. Artinya gedung kenikmatan dunia itu ada di tangannya. Tetapi dia tidak mau, dia mau hidup sederhana. Terkadang berlapar, terkadang kenyang, terkadang berpuasa. Jadi kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu tidak ada kehidupan yang mewah di situ. Walaupun sebenarnya kalau Rasulullah mau buktinya dia boleh mendatangkan makanan, hanya makanan sedikit boleh banyakkan. Dia boleh mendatangkan air di jemarinya sebagai mukjizat. Artinya itu semua yang berkaitan dengan dunia ini kalau Nabi mau, itu jelas ada. Tetapi Rasulullah memilih dirinya hidup sebagai orang yang zuhud. Artinya wazuhdu fil halalil mawjud. Jadi zuhud yang dimaksud di situ adalah zuhud pada perkara yang halal, bukan hanya perkara yang haram. Wa ammal haram wa syubha fatarkuhu wajib. Adapun kalau yang haram atau yang syubha itu memang meninggalkannya, menjauhinya adalah wajib. Jadi bukan zuhud namanya itu. Jadi bukan namanya zuhud kalau dia tidak mau mengambil yang haram atau yang syubha. Itu biasa, karena memang agama melarang, ajaran agama kita melarang perkara yang haram, perkara yang syubha. Itu wajib ditinggalkan. Yang dimaksud zuhud di sini perkara yang halal, tetapi kita berpada-pada, kita tidak memberikan perhatian. Kalaupun ada kita miliki, kita lebih banyak memberikan kepada perkara-perkara kebaikan. Mungkin kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, kita bantu orang yang memerlukan. Artinya bukan hanya melihat untuk kepentingan diri dan keluarga, tapi kepentingan orang lain juga. Karena merasa bahwa apa yang dikasih itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal amwal milkun lillah. Harta-harta yang kita miliki ini sebenarnya itu adalah milik Allah. Kita hanya diberikan bagaimana supaya kita boleh memanfaatkan. Jadi kalau salah di dalam memanfaatkan, maka kita akan mendapatkan sanksinya atau boleh terjerumus di dalam dosa. Kalau kebetulan kita diberikan rezeki. Jadi kalau kita kebetulan dijadikan dalam kehidupan yang secukupnya, tidak banyak harta, saya kira perkara zuhud ini tinggal bagaimana hati kita itu tidak cenderung kepada
perkara yang apa namanya ini yang berkaitan dengan dunia. Ada juga orang miskin justru tidak zuhud, ya, tidak zuhud. Artinya hatinya itu senantiasa berusaha, malah mencintai orang-orang yang hidup bergelimang dengan hubud dunia. Dia lebih suka itu. Jadi tidak semestinya zuhud itu hanya orang miskin atau hanya orang kaya, tidak. Itu terserah kepada Tuhan menentukan maqam kita dengan usaha yang kita boleh lakukan, seperti yang ada di dalam di terjemahan kitab ini. Kemudian setelah di zuhud itu, jadi zuhud itu tidak mengira kekayaan atau kemiskinan seseorang, bukan. Lihat nanti apa namanya yang dimaksud orang-orang yang zuhud. Ya, kan di sini juga dibagi kepada 3 bagian. Ya, seperti mana pembahasan sebelumnya, at-taubah, tawab itu dibagi 3. Orang yang tobat itu ada 3 kategori. Ada peringkat awal, peringkat menengah, peringkat tinggi. Wara juga begitu. Kalau kita kembali melihat itu terbagi 3 juga. Kemudian zuhud juga begitu. Ada peringkat awal, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Jadi kajian ulama tasawuf seperti itu selalu dibagi-bagi. Ada orang awam, ada orang khusus, ada khususul khusus. Tadi yang lebih taraf tinggi lagi. Ya, itu apa namanya cara dan manhaj yang digunakan oleh ulama tasawuf di dalam memahami satu perkara. Ya, jadi tidak ditetapkan hanya satu saja. Ya, jadi yang umum itu misalnya terkadang dibawa kepada tingkat yang pertama. Kemudian yang lebih mendalam lagi sedikit dinaikkan ke derajat. Nah, kemudian yang hebat umpamanya para aulia, para nabi yang dia lakukan, maka itu dikatakan peringkat yang ketiga. Ya, atau khawasul khawas. Nah, sekarang ini kita lihat di sini wazuhad ala salasi tabaqatin. Ya, orang zahid, orang zuhud itu sebenarnya ada 3 kategori. Jadi ada 3 tingkatan tabaqah, ya, tingkatan. Faminhum al-mubtadi'un. Ya, jadi yang paling awal itu orang yang mula, artinya tingkat dasar lah, ya, tingkat dasar. Jadi kalau sekolah itu ibtidaiyah, ya, nanti ada sanawiyah, nanti ada aliyah, itu yang paling tinggi lah. Ya. Jadi faminhum al-mubtadi'un, ini yang pemula ini. Nah, bagaimana ciri atau sifat orang yang zuhud yang masuk dalam peringkat pertama ini? Itu wahumul ladzina khalat aydihim minal amlak wa khalat qulubuhum mimma khalat minhu aydihim. Ya. Jadi di sini ada dua apa namanya alat jasmani kita, ya, yang disebut yang pertama ialah mereka yang kosong tangannya daripada kepemilikan, tidak ada yang dia punya, ya. Jadi tidak ada miliknya. Karena seperti saya katakan tadi,
kita kan tidak ada milik kita, kita pun dimiliki oleh Allah. Nah, jadi itu majaz saja ada saya punya uang, ada saya punya rumah, ada saya punya, itu sebenarnya kepemilikan itu majazi. Yang punya itu kan Allah. Tiba-tiba kalau dia mau ambil kan kita tidak bisa bertahan. Datang banjir, ya, datang pencuri, datang api, habis. Jadi bukan kita yang punya sebenarnya. Jadi tadi disebut di sini wa humul ladzina khalat aydihim minal amlak. Ya, cuma kita ini terkadang tidak bisa merasakan itu. Nah, jadi kita tidak masuklah dalam kategori zuhud itu. Nah, jadi tangannya kosong daripada kepemilikan, sebagaimana hatinya juga kosong seperti tangannya itu. Artinya hatinya juga tidak merasa ada saya miliki ini. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peringkat awal itu. Nah, jadi seakan-akan ini adalah rasa ya, yang dirasakan oleh seseorang, di mana kita ini tidak punya apa-apa. Hati kita ini tidak ada kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu zuhud. Ya. Itu peringkat yang pertama. Kemudian dibuktikan dengan apa yang dirasakan oleh ulama tasawuf. Kama su'ila al-Junaid rahimahullah aniz zuhdi. Nah, jadi konsep di atas ini mau dibuktikan dengan apa yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Imam al-Junaid pernah ditanya mengenai zuhud. Beliau mengatakan takhallil aidi minal amlak wa takhallil qulubi minat tama. Ya, jadi mudah dipahami. Artinya tangan itu merasa tidak mempunyai apa-apa. Ya, dan tidak ada saya ini, saya punya, saya ini, tidak ada. Ya, karena dia merasa apa yang dimiliki itu bukan miliknya, itu adalah milik Allah, seperti yang saya sebutkan tadi. Hatinya juga begitu, tidak ada rasa tamak, kecenderungan ya, kepada perkara-perkara yang dimiliki oleh tangan itu yang berkaitan dengan dunia ini, enggak. Ya. Jadi orang tasawuf itu tidak pernah dia mengatakan, nah ini baju saya, nah, ini songkok saya, ya. Ini milik saya, enggak. Karena dia merasakan itu adalah bukan milik, bukan milik. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, kalau Tuhan mau mengambil dalam waktu yang singkat, dia boleh ambil. Ya. Dan ini terbukti kan, banyak bukti-bukti yang kita bisa lihat, bencana-bencana alam, pencurian, perampokan dan semacam-macamnya. Artinya yang kita miliki itu mungkin baru terasa kalau kita makan, ya, kita minum. Nah, tapi kalau masih ada di simpan, nah itu belum tentu kita boleh manfaatkan. Ya. Jadi perasaan tidak ada kepemilikan itu, sama ada di tangan ataupun di hati, nah itulah yang dikatakan zuhudul mubtadi'in. Ya, zuhudnya orang-orang yang peringkat pertama. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Junaid. Su'ila Syariah Sakati, ya, ini juga seorang ulama tasawuf yang terkenal, rahimahullah aniz zuhdi. Ditanya mengenai apa yang disebut dengan zuhud. Ya, hampir sama juga jawabannya. An yahluwa qalbuhu
mimma khalat minhu yadahu. Ya, artinya hatinya kosong, ya, seperti mana tangannya juga kosong. Nah, tapi di sini jangan dipahami bahwa tidak ada apa-apanya. Tidak ada juga, bukan kemungkinan orang itu dari sudut kenyataan dia banyak, hartanya banyak, miliknya banyak, uangnya sebagainya, tapi dia merasa itu bukan dia miliknya. Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi jangan dipahami secara apa namanya itu zahir, sehingga memberi terjemah kepada zuhud itu benci kepada dunia, itu bukan. Tapi yang paling penting kita tidak merasa ada milik kita, karena kita pun dimiliki oleh Allah. Satu saat dia boleh kasih penyakit kita, semua yang kita makan tidak ada rasanya, tidak enak, ya kan? Jadi apa yang kita miliki? Mungkin sudah ada di kantong kita, uang kita, kita sudah merencana mau beli sesuatu, tapi di tengah jalan ada orang yang minta, kita kasih. Nah, itu ada pahalanya kan? Tapi tidak lagi sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk makan. Dan itu bagus, ya, karena kita mementingkan orang lain daripada diri kita, ya, untuk kebaikan. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita sudah ada rasa seperti itu, maknanya kita sudah ada di peringkat awal. Ya, tapi kalau kita masih merasa apa yang kita miliki di rumah ini, artinya kita pastikan, kita yakin bahwa itu adalah milik saya, tidak ada orang yang boleh ganggu. Nauzubillah kalau ada perasaan bahwa Tuhan pun tidak boleh mengganggu, ya, betul-betul dia merasa dia yang kuasa, dia yang mengatur, itu maknanya sudah jauh lah dari sifat zuhud itu. Ya. Kemudian seterusnya, karena ini ada 3 ya 3, jadi kita baca lagi. Wa firqatun minhum mutahaqqiquna fi zuhdi. Ya. Peringkat yang kedua ini adalah mereka yang zuhud secara hakiki. Ya. Jadi dia lebih tinggi lagi dibanding derajat yang pertama tadi. Ya. Dan ini dibuktikan dengan penjelasan para ulama sufi. Wa wasfuhum, ya, adapun sifat orang zuhud peringkat kedua ini, ya, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ruwaim Ibni Ahmad, ya, ketika ditanya tentang zuhud, ya, hina su'ila aniz zuhdi, ketika ditanya tentang zuhud, apa dia katakan? Tarku huzuzin nafsi min jami'i ma fid dunya. Jadi meninggalkan kecenderungan jiwa kita, kecenderungan hati kita, min jami'i ma fid dunya, segala apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi tidak ada itu yang mengatakan, saya suka makanan ini, saya tidak suka makan ini, saya suka air ini, saya tidak suka minum yang seperti ini. Nah, karena semua itu sudah ditinggalkan. Ya. Dia minum apa yang ada. Jadi kalau dia minum apa yang ada lah. Ya, dia cuma saya tidak suka ini yang saya ini. Karena dia merasakan bahwa itu adalah khusus. Itu adalah kecenderungan hati, sedangkan dia tidak mau diperintah oleh perasaan hati ini yang terkait dengan dunia. Kecuali yang terkait dengan akhirat, terkait dengan ibadah, ya tentu dia turuti. Umpamanya tengah malam, ya, terus terbangun, ada keinginan untuk sholat, ya dia turuti. Tapi kebanyakan dihalang. Ada yang mengganggu, tidak usah sebentar lagi, ya nantilah, ya.
ini kan bukan wajib, macam-macam gangguan. Atau kita mau memberikan bantuan, tidak usah, ya, biarlah kita simpan untuk anak-anak kita, biarlah kita simpan untuk keperluan lain, ya, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi itu kan godaan-godaan. Ya, padahal itu adalah huzuzun nafs. Jadi kita tinggalkan semua, ya, apa yang menjadi kecenderungan itu tadi yang berkaitan dengan dunia, ya, kita tinggalkan. Min jami'i ma fi dunia, segala apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Fahada zuhdul mutahaqqiqin, inilah zuhud orang-orang yang mutahaqqiq, orang-orang yang betul-betul mendalam sifat zuhudnya. Li'anna fi zuhdi fi dunya hazzan li nafsi, karena zuhud di dunia itu juga, ya, termasuk kecenderungan hati juga. Lima fi zuhdi minar raha, karena dia merasa kalau kita zuhud di dunia ini, itu adalah satu kita merasa istirahat, ya, kita dapat pujian, ya, kita dapat sanjungan, kita boleh mendapatkan ittihaz al-jah indan nas, orang boleh menghormati kita. Wah, ini, ya, ustadz kita sangat zuhud, jadi dihormati, ya. Jadi itu juga itu juga adalah khusus yang sepatutnya ditinggalkan kalau kita mau sampai kepada zuhud yang hakiki itu, ya. Ada juga yang begitu, ada orang yang selalu memperlihatkan dia zuhud, dia selalu menyatakan saya ini puasa Senin Kamis, saya ini sembahyang tengah malam. Jadi orang semua memberikan pujian, padahal sepatutnya itu tidak boleh kita sebut itu. Karena itu boleh mendatangkan huzuzun nafs, ya, keinginan, walaupun namanya zuhud, ya, tapi zuhud itu juga termasuk bagian daripada kecenderungan hati untuk dunia, ya, riaknya, mau dipuji, mau diberi sanjungan, atau mau diberi sedekah umpamanya, diberikan bantuan, ya. Jadi itu yang dikatakan di sini, faman zahida bi qalbihi fi hadhihi zuhud khusus. Jadi barang siapa yang zuhud, ya, hatinya daripada kecenderungan seperti ini, itulah orang yang betul-betul mendalam, ya, sifat zuhudnya. Jadi yang tahu kita zuhud itu, yang tahu kita sampai kepada maqam az-zuhud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita perlihatkan kepada, ya, orang lain. Kapan kita perlihatkan, maknanya itu bukan lagi zuhud yang hakiki. Ya, jadi dua. Jadi pertama tadi yang agak umum, ya, artinya kita merasa tidak ada yang kita miliki dan sebagainya, baik tangan kita maupun lebih-lebih hati kita. Dan yang kedua ini lebih lagi, karena segala yang berkaitan dengan huzuz an-nafsi, kecenderungan hati itu kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, dia menjauhi, ya, perkara itu. Bukan hanya kepemilikan, tetapi kecenderungan. Jadi tidak ada dia. Kalau yang tadi mungkin dia tidak mengatakan ini saya punya, ini saya punya, ini saya punya. Itu tidak ada lagi sudah seperti itu. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ini, saya suka ini, saya tidak suka ini, tidak ada lagi seperti itu. Ya. Jadi semuanya ini adalah di bawah taufik
atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala geraknya di dunia ini itu di bawah taufik, bimbingan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebut kalau kita belum mampu lagi tidak apa-apa, artinya kita berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan-golongan yang disebutkan tadi itu. Wal firqatus salisa, ini yang paling tinggi, yaitu alimu wa tayakkanu. Jadi orang itu yang zuhud tadi itu, dia mengetahui, dia meyakini dengan hati yang kuat, yakin betul anna law kanati dunya kulluha lahum milkan halalan wala yuhasibuna 'alaiha fil akhirah wala yanqusu dzalika mimma lahum 'inda Allah syai'a summa zahidu fiha lillahi azza wa jalla. Ya. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi dia yakin, dia betul-betul terpatri dalam hatinya, tertanam di dalam hatinya, bahwa sekiranya dunia ini yang ada pada dirinya itu adalah miliknya yang halal, bukan yang haram. Dia memang kerja baru dia dapat. Artinya rezeki yang halal, dan dia yakin bahwa apa yang dia miliki itu la yuhasibuna alaihi fil akhirah, tidak akan dihisab, karena semua melalui jalan yang sesuai dengan syariat, ya, halal, dan dia manfaatkan untuk keperluan agama. Wala yanqusu dzalika mimma lam indallahi syai'a, dan tidak ada kekurangan sedikit pun ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Summa zahidu fiha lillah, ya, kemudian dia zuhud ya, terhadapnya karena Allah semata. Lakana zuhduhum fi syai'in munzu khalaqaha Allah ta'ala ma nazara ilayya atau ma nuzira ilayya. Ya. Jadi zuhudnya mereka itu terhadap sesuatu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah melihatnya, artinya dia tidak pernah memberikan perhatian kepadanya. Jadi seakan-akan dia itu sudah tidak ada lagi keterkaitan ya dengan kehidupan dunia ini. Ya. Istilah yang biasa timbul di kalangan orang Bugis, nak bokori ni lino. Ya, tapi jangan dipahami secara zahir. Artinya di dalam hatinya ini memang sudah tidak ada lagi. Ya. Walaupun dia miliki, walaupun ada, mungkin uangnya itu nanti dirasakan manfaatnya kalau dia belanjakan. Tapi kalau uangnya itu masih di kantongnya itu tidak ada bedanya dengan daun-daun biasa. Begitu perasaannya. Dia tidak ada nilainya itu. Ya. Apa yang dia miliki ini walaupun bermanfaat ada, ya, tetapi dia merasakan tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada. Ya. Nanti dimanfaatkan, nah baru ini ada nilainya rupanya. Nilai itu pun di dunia. Jadi seperti yang dinyatakan, dan ini selalu disebutkan di dalam hadis Rasulullah, walau kanatid dunya, sekiranya dunia ini tazinu indallahi janaha ba'udatin, boleh dinilai seberat sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk, saya lalat yang sedikit itu kecil sekali, tidak ada. Masakal kafiru minha syurbata mimma, maka orang kafir tidak akan
kebahagiaan meminum air di dunia ini. Artinya itu satu perumpamaan. Sekiranya dunia ini ada nilainya sedikit pun, ya, seberat sayap nyamuk itu, artinya nilainya ada sedikit seperti itu, maka orang kafir tidak akan dapat menikmati dunia ini. Kan tidak akan dikasih. Jadi yang boleh menikmati hanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perasaan itu. Jadi kenapa orang-orang sekarang ini tidak ada bedanya orang kafir, orang ini, orang yang beriman dalam menikmati kehidupan dunia ini? Ya karena itu tadi, karena dunia ini memang tidak ada nilainya. Sekiranya ada nilainya maka tidak akan diberikan kepada orang kafir itu. Itu perasaan yang dia sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Bahwa sekiranya dunia itu ada sedikit pun nilai, maka orang kafir tidak akan kebahagiaan. Fa inda zalika zahidu fi zuhdihim. Karena itu orang-orang yang ada di peringkat ketiga ini, mereka zuhud dalam zuhud mereka. Ya, jadi begitu tingginya kedudukannya, zuhud di dalam zuhud mereka. Mereka tobat daripada zuhud mereka. Itu kaitan taubat dengan zuhud tadi. Jadi zuhud pun dia merasa bersalah, sehingga dia boleh taubat. Ya. Jadi mungkin ini agak susah sedikit ya. Ya. Boleh kita bawa ke perasaan kita sebagai hamba Allah, sampai ke situ, sampai kita zuhud dari dalam zuhud kita, sampai kita tobat daripada zuhud kita, sampai apapun yang ada di dunia ini sama sekali tidak ada nilai. Ya. Mak bokok niatina kulino, itu sudah luar biasa itu, ya, dalam istilah itu. Ya. Kama su'ila Asy-Syibli rahimahullah aniz zuhdi, sebagaimana Imam Syibli pernah ditanya. Jadi ini zuhud yang paling tinggi lah, dari jawaban Imam Syibli ini. Ditanya tentang apa dia zuhud. Az-zuhdu ghaflah. Ya. Zuhud ini kelalaian, dia lalai. Ya. Kenapa dikatakan itu? Karena li'anna dunya la syai', karena dunia ini kan tidak ada nilainya. Wa zuhdu fi la syai' ghaflah. Jadi kalau kita zuhud pada sesuatu yang tidak ada nilainya, artinya itu satu kelalaian. Oleh karena dia kelalaian, maka kita perlu tobat. Uzkurullah idza nasit. Kembali lagi ke ayat yang pernah kita baca itu. Jadi seakan-akan kita beri perhatian ke dunia, padahal sepatutnya perhatian kita kepada pemberi dunia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu apa namanya, sudah agak tinggi sedikit lah. Ya. Mungkin kita merasa sesuatu yang agak berat kita dapatkan itu. Ya, mungkin yang agak lunak sedikit yang pertama itulah. Ya, yang pertama artinya sudah boleh merasakan bahwa apa yang kita miliki ini bukan milik kita. Kemudian hati kita itu tidak terlalu cenderung ya kepada dunia itu, walaupun kita bergelimang di dalam kehidupan dunia itu, tapi hati kita tetap hanya penuh dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kembali lagi
Faqala Yahya ibni Mu'az rahimahullah. Nah, ini sudah kita baca ini. Ad-dunya kal arus. Dunia itu seperti pengantin perempuan, pengantin baru. Ya. Seperti pengantin dunia itu. Cantik, ya, menarik. Wa man yatlubuha masitatuha. Nah, jadi kalau ada orang yang tertarik, yang mencarinya, maknanya itu pembantunya lah. Ya. Wazahidu fiha, dan orang yang zuhud terhadap dunia itu menjadikan dunia ini menjadi hitam. Ya. Yushimu wajhaha. Dia akan menghitamkan wajah dunia ini. Wa yuntif syaraha, dan dia akan hamburkan rambut mereka sehingga tidak teratur lagi. Artinya orang yang zuhud itu menjadikan dunia ini menjadi tidak baik. Ya, artinya dia melihat dunia itu tidak menarik. Ya, itu maksudnya. Wa yakhriq saubaha, dia robek-robekkan pakaiannya. Wal arifu mustagilun billah, orang yang arif, ya, kita sudah sebutkan dulu, orang yang arif itu sibuknya itu hanya karena Allah, hanya kepada Allah saja. La yaltafitu ilayya, ya, jadi tidak pernah dia bergiming sedikit pun. Jadi dia hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang arif. Ya, itu bedanya. Kalau zahid ini artinya melihat dunia ini sudah tidak ada lagi yang menarik. Itu pandangan Imam Yahya ibni Mu'az. Ya, jadi itulah gambaran makna maqamuz zuhud, kedudukan zuhud di kalangan ulama tasawuf. Jadi sekali lagi saya katakan, jadi zuhud itu bukan bermakna membenci dunia, bukan. Ya, bukan begitu. Artinya dia memang tidak tertarik dengan dunia itu, bukan karena dia benci, bukan. Tetapi dia merasakan bahwa dunia itu tidak perlu kita miliki, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita milik kita. Jadi tidak perlu ada di dalam hati kita. Tidak perlu ada kecenderungan kita kepadanya. Walaupun kita memanfaatkan karena kita hidup di dunia. Tetapi cara memanfaatkan itu sesuai dengan syariat. Itu sebabnya di dalam Islam ini kalau kita umpamanya ditakdirkan menjadi orang yang sibuk bekerja mencari kehidupan ini, artinya kita itu harus berniat bahwa rezeki itu kita akan manfaatkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Ya, bukan untuk kita pakai berpoya-poya, bukan untuk kita gunakan menikmati kehidupan ini tanpa batas, bukan begitu. Nah, jadi ada niat, ya, ada niat, ada tujuan, ya, semua adalah tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebabnya dalam hadis katakan thalabul halali faridah. Ya, mencari rezeki yang halal itu adalah fardu, artinya ibadah. Jadi mencari rezeki, bekerja di perusahaan, menjadi pegawai umpamanya, dapat gaji, guru dan sebagainya, itu adalah ibadah. Karena kita meniatkan bahwa rezeki yang kita dapatkan itu semata-mata untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya yakin kalau umat Islam memberikan niat yang baik ketika dia berusaha, ya, sehingga dikatakan kita perlu sholat istihara. Kalau kita mencari pekerjaan, kita istihara, sholat istihara, meminta kepada Allah mana jalan yang perlu saya lalui. Nah, kalau sudah ada umpamanya, sudah ada jalannya, sudah ada kerjanya, maka kita minta sholat hajat supaya kerja-kerja itu bisa mendatangkan rezeki yang halal yang kita gunakan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntunan ajaran agama kita. Saya ingatkan itu, Guruta itu, Andre Guruta selalu baca ayat itu. Inna sa'yakum lasyatta. Malah ditulis itu dalam kitab administrasi perpustakaan dulu waktu saya bekerja di situ, ada ditulis di atas itu, inna sa'yakum lasyatta. Ya, pekerjaan kamu, usaha kamu itu berbagai-bagai, banyak. Ada petani, ada pedagang, ada cari ikan di laut, ada yang jadi pegawai, macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, jadi itu jaminan dari Allah. Kalau kita berniat, insya Allah saya akan gunakan kepada perkara-perkara yang baik, dan kita lakukan sesuai dengan jalan-jalan ketakwaan, tidak menipu orang, ya, tidak jalan yang tidak bagus, ya, tidak ada korupsi, rasuah dan sebagainya. Ya. Itu ittaqa wa saddaqa bil husna. Dan kita membenarkan bahwa kita ini nanti akan dihisab di hari kemudian. Kalau itu menjadi keyakinan di dalam bekerja, insya Allah kita akan dimudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip hidup di dunia ini yang biasa disebutkan oleh Andre Guruta. Dan saya hafal betul itu, karena saya pernah bekerja di perpustakaannya, percetakannya, jadi saya tahu persis. Ya, jadi Guruta itu sudah mempunyai prinsip di dalam mencari rezeki ini, dan saya kira itu merupakan prinsip Islam yang sepatutnya dipegang ya, oleh setiap ya, umat Islam di dalam hidup ya, di dunia ini. Ya, kecuali kalau kita menjadi yang disebutkan tadi al-munqati'ina ilallah. Ya, sudah tidak ada lagi pekerjaan. Ya. Artinya hanya semata-mata memang kecenderungan kita minal mutajarridin. Ya. Artinya hanya kepada ibadah saja. Ya. Hanya riadah saja, latihan-latihan kerohanian, berzikir dan sebagainya. Nah, maka itu lain lagi. Ya, jadi bukan lagi mencari rezeki. Kan ada juga orang seperti itu, diberikan seperti itu. Ya, dia sudah tidak tertarik. Ya, tidak tertarik, kemungkinan ada rezekinya dari orang lain. Adakah dari bapaknya, atau dari orang lain, saudaranya dan sebagainya. Nah, jadi dia tidak memerlukan lagi seperti itu, dan dia mau hidup memang semata-mata untuk menuntut ridha Allah. Ada juga orang seperti itu, namanya mutajarridin atau munqati'ina ilallah. Tapi kita jangan membuat pilihan seperti yang kita kehendaki dengan nafsu kita. Itu bukan zuhud namanya itu. Ya, saya tidak mau lagi cari rezeki, padahal masih memerlukan. Ya, punya anak, punya istri, punya tanggungan dan sebagainya. Ya, masih kuat, masih dan ada kesempatan, ada pengalaman. Nah, tapi dia tidak mau lagi, dia mau ke masjid saja setiap hari. Nah, jadi itu tidak boleh juga. Itu namanya huzuzun nafs. Ya, huzuzun nafs. Jadi
kita hanya melihat diri kita, saya ditaruh di mana oleh Allah. Kalau kita ditaruh memang sebagai pencari rezeki, ya kita jadikanlah mencari rezeki itu sebagai ibadah. Kalau kita disimpan di tempat di mana kita mengajar, ya mengajarlah kita. Nah, jangan mengajar lalu mau jadi bisnismen besar juga, itu rusak. Rusak. Ya, kecuali kalau umpamanya ada jalan yang dilihat, bukan huzuzun nafs. Maka itu apa namanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, Tuhan ini kan yang mengatur kita semua. Mengatur kita, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Yang jelasnya kita umat Islam dituntut untuk zuhud. Untuk zuhud. Karena itu adalah jalan untuk mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan taubat, sama dengan wara', sama dengan zuhud yang ketiga ini. Nanti kita akan pindah ke makam yang lain. Ya, makam yang lain. Ini semua makam-makam yang disebutkan ini sebenarnya biasa kita dengarkan. Cuma di dalam memahami maknanya itu mengikut ulama tasawuf terkadang berbeda. Ya, seperti zuhud tadi, wara yang pernah kita baca, taubat juga seperti itu. Walaupun itu pembahasannya kan banyak, dalam hadis banyak disebut, zuhud ini banyak disebut. Ya, tentang cinta kepada dunia itu banyak disebut dalam Al-Quran, banyak sekali disebut bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia itu, banyak. Dalam Al-Quran dia sebutkan hakikat dunia itu bagaimana. Innamal hayatud dunya lahun wa zinatu wa tafakhurun dan sebagainya, alhaakumut takatsur dan sebagainya, banyak nasihat-nasihat Al-Quran. Tetapi yang kita mau lihat di sini apa yang telah dilaksanakan, dirasakan oleh ulama tasawuf yang berkaitan dengan sifat zuhud itu. Ya. Karena apa yang dirasakan sama dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim itu. Ya. Malah terkadang kalau kita langsung kepada ayatnya, kita tidak dapatkan apa yang dirasakan oleh ulama tasawuf. Itulah pentingnya kita menggunakan kitab-kitab ya ulama kita ini supaya kita boleh merasakan juga, ya, lebih mudah kita memahami. Nanti kalau kita kembali kepada Al-Quran nanti tafsirnya salah, ya, tidak sesuai dengan tafsir yang ditunjukkan oleh ulama kita. Saya kira itulah yang dapat kita sebutkan. Jadi saya tidak memaksa untuk membaca banyak, cukup satu saja maqam setiap malam, ya, supaya kita boleh sedikit ada pemahaman langsung itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan. Mari